Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 222151010 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mereview atau mengulas kembali materi yang disampaikan pada penutupan Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya tergolong dari kelompok 30. Langsung saja di sini saya akan meresum atau membacakan kembali isi dari materi-materi yang telah disampaikan waktu penutupan Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi pertama yaitu dengan tema nilai-nilai nasionalisme, dan materi kedua yaitu keorganisasian dan imakipsi. Nah, untuk materi pertama yaitu nilai-nilai nasionalisme. Nah, nasionalisme ini banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, dan di sini ada definisi-definisi dari nasionalisme. Di antaranya yaitu gaya militeristik yang menjadi sebuah paham dominan akan kebanggaan memaknai sebuah wilayah bernama negara. Terus ada juga produk politik yang digunakan untuk mempersatukan sebuah bangsa yang memiliki ruang keresahan yang sama tanpa melihat perbedaan yang tampak. Terus yang ketiga, paham yang menganggap bahwa kesetiaan yang tertinggi itu di atas segala kepentingan pribadi dan kelompok harus diserahkan kepada negara. Dan yang terakhir yaitu pemahaman agung yang pudar makna karena terjebak pada ruang-ruang pikir dan perasaan dan mengesampingkan kontribusi. Di sini juga ada disebutkan fungsi dari nasionalisme yaitu sebagai atribut, di mana menggambarkan nasionalisme itu menggambarkan karakter, gaya tarik, dan gaya personalitas negara. Selain itu juga fungsi nasionalisme itu sebagai pesan, di mana nasionalisme itu menggambarkan sebuah negara secara cerdas, menyenangkan, dan utuh. Terus yang ketiga, nasionalisme sebagai perbedaan, di mana memaknai keunikan menjadi fokus utama, digunakan sebagai instrumen untuk mencitrakan kekhasan yang dimiliki untuk dibedakan dengan pihak lain. Terus nasionalisme sebagai aktor, di mana pemaknaan berfokus pada figur atau seseorang yang memiliki sifat, perilaku, dan karakter yang merepresikan paham dan kecintaan pada tanah kelahiran dan kehidupan keseharian. Yang terakhir, fungsi nasionalisme yaitu sebagai aksi reaksi bukti sebagai aksi reaksi, bukan hanya sekedar narasi. Terus lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang keorganisasian dan imakipsi. Nah, secara harfiah definisi organisasi yaitu wadah di mana sekelompok orang berkumpul secara sistematis, terstruktur, dan terpimpin untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Nah, di sini juga disebutkan ciri-ciri dari organisasi, yaitu ada struktur, pemimpin, delegasi tugas atau distribusi peran, sumber nilai kebersamaan, paradigma, di mana paradigma ini yaitu prinsip atau konsep, ideologi, batas-batas yang disepakati, tujuan atau cita-cita. Terus ada juga syarat terbentuknya organisasi, di mana suatu organisasi itu akan terbentuk kalau memenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu sekelompok orang dengan tujuan yang sama, tujuan dan cita-cita kolektif, adanya ADART, adanya pemimpin atau ketua, dan adanya struktur. Terus di sini juga disebutkan macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi itu dapat dibedakan berdasarkan aspek kepemimpinan, aspek keresmian, aspek tujuan, aspek kewilayahan. Dan perbedaan organisasi internal dan eksternal yaitu ini disebutkan di sini itu terdapat perbedaan antara organisasi internal dan eksternal, di mana perbedaan-perbedaan tersebut yaitu dari keanggotaannya, ideologinya, lingkup geraknya,
militansi, waktu, aksibilitas, diaspora, dan proses pengkaderan. Terus di sini juga membahas tentang IMAKIPSI. Apa sih IMAKIPSI itu? Nah, ternyata IMAKIPSI itu adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Nah, di sini juga IMAKIPSI itu dideklarasikan pada 6 Mei 2001 dengan struktur organisasi DPO, DPP, DPW, DPD. Dan di IMAKIPSI itu kan seluruh Indonesia ya, mana mungkin kan dalam satu wilayah saja, maksudnya satu Indonesia itu dipimpin sekaligus, enggak kan? Nah, di sini juga ada 4 wilayah IMAKIPSI, yaitu wilayah 1 meliputi Sumatera, wilayah kedua meliputi Jawa, Bali, NTT, dan NTB, wilayah ketiga Kalimantan, dan wilayah keempat Sulawesi, Maluku, dan Papua. Mungkin sekian mengulas kembali materi yang disampaikan pada penutupan Malam BIM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.